Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema kota dunia versus kota Allah. Harapan di tengah kompleksitas. Ayat bacaan terambil dari Wahyu 21 ayat 2, Mika 4 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita masih berada di minggu Advent, yaitu minggu-minggu sebelum kita memasuki perayaan Natal. Minggu-minggu Advent mengingatkan kita bahwa kita berada dalam perjalanan Advent. Advent berbicara tentang pengharapan yang datang dari luar, bukan sekedar pengharapan yang dibangun dari kemampuan manusia, melainkan kedatangan Allah yang memperbaharui segalanya. Di tengah kota-kota yang penuh dengan kebisingan teknologi dan struktur sosial, Allah menjanjikan sebuah kota yang dibangun oleh kasih dan kebenarannya. Kota-kota dunia ini selalu berubah-ubah. Mengapa? Kota ini didirikan, kota itu runtuh, dan kemudian kota itu dibangun kembali. Tetapi ada satu kota yang tidak berubah, yaitu kota Allah. Dalam Advent, kita diajak untuk menatap melampaui batas-batas kota buatan manusia, menuju rencana kekal yang Allah sediakan bagi kita semua, yaitu untuk umat yang percaya kepadanya. Dalam renungan kali ini, maka bacaan pertama terambil dari Wahyu 21 ayat 2, dikatakan demikian, dan aku melihat kota suci, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah. Ayat ini hendak berkata bahwa menggambarkan suatu visi eskatologis, visi masa depan tentang kota Allah yang sejati, yaitu kota masa depan, kota suci yang tidak dibangun oleh usaha manusia, melainkan turun dari Allah sendiri. Menandakan transformasi total dari realitas yang ada, di mana Allah akan mendirikan kerajaannya secara penuh. Kemudian bacaan kedua terambil dari Mika 4 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, pada hari terakhir akan tegak gunung rumah Tuhan sebagai gunung yang tertinggi, dan akan ditinggikan mengatasi bukit-bukit, dan orang-orang akan berduyun-duyun kepadanya. Banyak bangsa akan pergi sambil berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita mengikuti petunjuk-petunjuknya. Ayat ini juga berbicara mengenai nubuatan tentang pemulihan dan pengangkatan kerajaan Allah di atas segala kerajaan dunia. Ayat ini menggambarkan pengumpulan bangsa-bangsa menuju pusat kebenaran ilahi. Ayat ini menekankan proses transformasi di manusia itu belajar jalan-jalan Allah dan bukan sebaliknya. Jacques Ellul, seorang teolog dan filsuf Perancis, menulis pemikiran yang dalam sehubungan dengan tafsiran ayat-ayat tadi. Pemikirannya bisa diberi judul kota dunia dan kota Allah. Menurut Ellul, kota memiliki beberapa dimensi yang kaya makna. Pertama, kota merupakan simbolis antropologis. Kota bukan sekedar ruang geografis, melainkan representasi peradaban manusia. Kota juga adalah cermin struktur sosial, relasi-relasi kuasa, dan sistem nilai dari satu masyarakat. Kota adalah tempat di mana manusia mengekspresikan kreativitas dan ambisi kolektifnya. Kedua, kota mempunyai makna teologis. Kota adalah ruang di mana manusia mencoba membangun dalam tanda petik kerajaan sendiri. Kota juga merupakan simbol pemberontakan manusia melawan kedaulatan Allah seperti Babel di Perjanjian Lama. Kota adalah ruang
di mana teknologi dan sistem sosial sering menjadi berhala modern. Ketiga, kota mempunyai makna spiritual. Dilihat dari perspektif ini, maka kota menjadi suatu tempat medan pertarungan antara rencana Allah dan rekayasa manusia. Kota adalah tempat di mana kehendak ilahi berinteraksi dan kompleksitas kehidupan manusia. Kota adalah arena transformasi di mana kasih Allah dapat merekonstruksi sistem sosial yang ada. Tapi catatan yang keempat adalah kota mempunyai makna eskatologis, mempunyai makna masa depan. Kota bukanlah akhir, melainkan proses menuju rencana Allah, menuju Yerusalem baru, sebagai metafora kesempurnaan relasi antara Allah dan umatnya. Kota masa depan ini adalah pengharapan akan pembaharuan total struktur sosial berada di bawah kedaulatan ilahi. Mari kita dalami pemikiran Elul ini. Maka dalam pendalaman pemikiran Elul, maka bagi Elul, kota adalah dalam tanda petik ruang di mana pertarungan antara kehendak manusia dan rencana Allah terjadi secara konkret dan dinamis. Elul melihat kota dunia sebagai sistem buatan manusia yang mendewakan teknologi dan struktur sosial, menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual, menciptakan ilusi kemampuan manusia untuk membangun dalam tanda petik surga sendiri. Elul menawarkan kota Allah sebagai alternatif radikal. Kota Allah ini bertolak belakang dengan kota dunia. Dan kota Allah ini ditandai dengan logika kasih dan keadilan ilahi, bukan efisiensi manusia. Transformasi relasional dan bukan struktural. Kota Allah ini adalah memperlihatkan dan memberlakukan kedaulatan Allah yang melampaui sistem-sistem buatan manusia. Sekarang dalam perspektif Advent, musim Advent menghadirkan kritik profetis terhadap sistem yang menjauhkan kita dari Allah. Di samping kritik terhadap kota dunia, perspektif Advent memberi harapan transformatif yang datang dari luar sistem manusia. Harapan tadi sekaligus menjadi undangan bagi setiap Anda dan saya, menjadi undangan bagi setiap kita agar membuka ruang bagi karya ilahi. Tema renungan kita adalah kota Allah versus kota dunia. Harapan di tengah kompleksitas. Kompleksitas adalah realitas zaman kita. Sistem yang rumit, teknologi yang terus berubah, struktur sosial yang semakin canggih. Di tengah kompleksitas ini, manusia sering merasa terjebak dalam mekanisme yang ia sendiri ciptakan. Kota Allah versus kota dunia menghadirkan kontras fundamental. Kota dunia dibangun dengan logika, efisiensi, kekuasaan, dan kepentingan manusia. Sedangkan kota Allah dibangun dengan logika kasih, keadilan, dan kedaulatan ilahi. Harapan di tengah kompleksitas bukanlah tentang melarikan diri dari dunia atau menolak sistem dunia, melainkan transformasi radikal dari dalam, membuka ruang bagi karya Allah, memposisikan iman sebagai kritik profetis terhadap sistem yang menjauhkan dari nilai-nilai transenden dan menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Harapan sejati tidak datang dari kemampuan kita yang membangun struktur, melainkan dari keterbukaan kita pada karya Allah yang terus-menerus memperbaharui segala sesuatu. Dalam terang pemikiran Elul dan wahyu Alkitab, kita diundang untuk bersikap kritis terhadap sistem dunia, sekaligus dengan itu membuka diri pada transformasi ilahi.
dan percaya bahwa harapan sejati datang dari Allah, bukan dari kemampuan manusia. Dengan pemahaman ini, mari kita lanjutkan perjalanan kita menyongsong kota masa depan Allah, yaitu Yerusalem yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Terpujilah Engkau untuk rencana masa depan yang akan mendatangkan langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Bila makin banyak orang percaya kepadamu dan menyambut masa depan yang akan Kau datangkan bagi kami. Tuhan, ampuni kalau kami yang terlalu percaya pada kota buatan manusia. Buka mata kami untuk melihat kota-Mu yang sejati, tempat kasih dan keadilan berkuasa. Dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Ya Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami pinta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.